Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan sholat ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah, wassalisu litaibin. Ini masih menceritakan tentang orang yang di saat kematiannya ini diberikan kabar gembira oleh malaikat. Yaitu yang ketiga sekarang adalah taibin, bagi orang yang taubat. Jadi orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, besok di saat nazaknya, di saat kematiannya, didatangi oleh malaikat. Yuqalu lahum la takhafu min dhunubikum fa innaha maghfiratun lakum wa la tahzanu ala fawdis sawabi ba'da taubati. Bahwasanya kamu gak usah takut daripada dosa-dosamu. Ini kata malaikat. Karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga gak usah khawatir kalau pahalamu berkurang misalnya, gak usah khawatir, karena dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tobatmu diterima oleh Allah. Jadi kamu tenang saja, kalau bahasa kita, kata malaikat. Jadi kamu gak usah khawatir bahwasanya dosamu diampunin, tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang tobat, besok di saat sakaratul maut didatangi oleh malaikat, di mana malaikat ini memberikan daripada yang namanya kabar gembira. Lah yang namanya orang datang memberikan kabar gembira, Pak, yang jelas beda dengan orang yang datang nakut-nakutin. Kan? Dari tampangnya beda. Kalau orang datang memberikan kabar gembira, pakaiannya rapi, ya, tampan, baunya harum, bersih mukanya. Kenapa? Datangnya itu untuk memberikan kabar gembira. Suatu contoh, ya, misalnya ada orang mau dikasih penghargaan dari presiden, yang datang mengabarkan dari presiden ke rumah orang tadi, yang jelas orang-orang baik, pakaiannya rapi, pendek kata enak dilihatlah. Kenapa? Karena yang dibawa adalah kabar gembira. Beda dengan orang yang menakutkan, datang memberikan kabar yang sangat menakutkan. Biasanya, ya, pakaiannya compang-camping bisa kan, atau bahkan rambutnya gondrong, tatonya banyak, serem itu mukanya. Kenapa? Karena datangnya itu memberikan kabar buruk, bahwasanya kamu nanti mau ditangkap polisi. Yang jelas orang ketakutan tuh. Lah itulah kalau orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besok di saat kematiannya, ya, maka yang datang ini bukan malaikat yang memberikan kabar gembira, tapi malaikat yang menakut-nakutin.
Coba bayangkan, datang bersama malaikat maut dengan bau yang sangat busuk, dengan tampang yang sangat jelek, suaranya menakutkan. Maka pada saat itu orang yang mau meninggal dunia tadi takutnya minta ampun. Dia menjerit minta tolong, tapi nggak tahu kepada siapa minta tolong. Kenapa? Sifatnya sudah gaib. Sehingga anaknya yang di sebelahnya pun nggak tahu itu. Kalau orang tuanya sedang ketakutan, saudaranya pun nggak tahu kalau sedang ketakutan. Kenapa? Karena itu sifatnya sudah gaib. Ya. Nah, maka dari situlah kita harus perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertobat kepada Allah besok di saat kematiannya malaikat akan datang memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Sehingga kalau sudah diberikan kabar gembira udah enak banget, Pak. Fasilitas sudah dikabarkan. Berbagai macam kenikmatan sudah dikabarkan, udah seneng banget. Nah, maka disinilah perlunya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara syarat tobat yang diterima itu kan an-nadmu, yaitu menyesal. Ini syarat tobat. Jadi harus ada penyesalan bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Saya nyesel banget dulu melakukan dosa. Nyesel. Ini syarat tobat. Jadi bukan puas, Pak. Karena kan kadang-kadang ada orang, wah pokoknya gua puas banget waktu mudanya. Jadi tobatnya sih bagus, cuma puasnya ini loh. Itu kan sama dengan orang sombong, udah saya mau puas banget, semuanya udah saya lakuin. Dari A sampai Z, tetek, bengek, maksiat, udah saya lakuin, puas pokoknya saya. Nah kalau gini, ini kan ibaratnya orang tobat cuma sombong. Nah, makanya kalau kita mau tobat syaratnya an-nadmu, menyesal dan niat tidak mengulangi lagi. Bukan istilah bahasa kasarnya tobat sambel, Pak. Jadi kalau tobat sambel itu di saat makan sambal kepedesan, tobat lah. Pokoknya nggak lagi makan sambal pedes banget. Perut sakit. Tapi besoknya makan nggak ada sambal nanya masih. Nah, inilah yang disebut dengan tobat sambel. Lah makanya kalau kita tobat, ya udah kita udah niat nggak ngelakuin apa-apa lagi. Misalnya orang tobat dari minuman keras, ya udah berhenti. Bukan apa itu berhenti dari minuman keras karena nggak punya duit, bukan. Duit sih ada, beli bisa, cuman dia berhenti semata-mata tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang semacam ini, besok di saat sakaratul maut maka akan diberikan kabar gembira oleh malaikat. Kabar gembira yang akan diberikan, jangan kamu takut bahwasanya dosamu telah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu bersedih bahwasanya tobatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taba yatubu taubatan. Kapan batasnya taubat? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum di tenggorokan. Artinya apa? Kalau nyawa sudah di tenggorokan, maka pada saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi masih belum tenggorokan, selagi kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, maka pada saat inilah kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan sampai tobat diantar-antarin. Ya antarlah kalau saya sudah kaya, iya kalau kaya, kalau enggak. Iya nanti dah kalau saya sudah tua, iya kalau nyampe tua, kalau enggak. Jadi yang namanya tobat itu jangan sampai diantar-antarin. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu juga tidak bisa diantar-antarin. Kematian itu gak bisa dijanjiin, udahlah malaikat bulan depan aja dah, jangan sekarang, gak bisa, Pak. Kalau memang sudah waktunya udah habis tuh. Baik lagi sibuk lagi apa, habis dah. Kalau sudah waktunya. Ya. Lah makanya kita di dunia ini bersiap-siap
bagaimana suatu saat apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, kita siap ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan dunia kan sifatnya sementara. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk ibadah. Artinya apa? Tujuan manusia ibadah, selainnya itu merupakan satu keperluan. Artinya apa? Artinya jangan sampai melalaikan ibadah gara-gara keperluan. Tapi harus kita korbankan keperluan demi tujuan ibadah. Contoh gini Pak, misalnya ada seorang bos ngutus anak buahnya, kamu saya utus ke suatu daerah, di sana saya buka pabrik baru nih. Tujuan saya ngutus kamu itu untuk ngurus pabrik saya. Bagaimana perusahaan saya di sana maju mundurnya kamu yang tanggung jawab. Ini kata bosnya. Lah, di samping tujuan kamu ngurus pabrik di sana, ada fasilitas. Fasilitas sebagai keperluan apa? Rumah saya sediain, mobil saya sediain, berbagai macam yang kamu perlukan dalam kehidupan sehari-hari saya sediain dan silakan pakai sepuas-puasmu. Ini katanya bos. Nah makanya kalau karyawan tadi sudah berangkat ke daerah, karena tujuannya ini untuk mengurus perusahaan, maka yang namanya keperluan ini dinomorduakan. Contoh gini, dia lagi asik nyuci mobil karena mobilnya lagi kotor. Tiba-tiba dipanggil dari perusahaan bahwasanya ini ada tugas penting dari perusahaan. Kalau karyawan ini sadar, maka nyuci mobil ditinggalkan, datang memenuhi daripada panggilan perusahaan. Kenapa? Karena tujuannya adalah ngurus perusahaan dan mobil ini hanya keperluan saja. Atau bahkan misalnya dia lagi ngurus rumah, bersih-bersih rumah, dipanggil oleh perusahaan, maka rumah tinggalkan sementara, datang perusahaan. Kenapa? Karena tujuannya diutus untuk mengurus perusahaan dan rumah hanya merupakan fasilitas. Karena ya, tapi yang terjadi kadang-kadang ya, ini sibuk dengan keperluan ya, sibuk dengan rumah, sibuk dengan mobilnya, sehingga perusahaan kagak keurus dengan benar. Kalau ada waktu baru buat perusahaan, kalau nggak ada waktu maka untuk keperluan. Suatu contoh gini, misalnya udah berhari-hari nggak datang ke pabrik. Kenapa? Ngurus mobil dan ngurus rumahnya, bersihin dan sebagainya. Tiba-tiba dikasih tahu sama temannya, ini kenapa kamu nggak ke pabrik? Ini ke pabrik ini kan kewajiban kamu ngurus perusahaan. Jawabnya gini, ya saya mobil ini kan juga kewajiban juga saya urus. Saya rumah ini kan juga kewajiban juga saya urus. Lah kalau ada karyawan yang semacam ini, maka nggak lama dipecat Pak oleh bosnya. Kenapa? Lebih mengutamakan fasilitas daripada tujuan diutus oleh bos ke suatu daerah tadi. Artinya Pak, artinya kita tujuan ibadah. Lah makanya orang yang benar keyakinannya kepada Allah, bagaimanapun sibuknya dia kerja, di saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tinggalkan kerjaan sementara, datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan Allah yang rutin kan salat 5 waktu, Pak. Adzan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau memang orang yang tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dagang dia sibuk dengan dagang, adzan berkumandang, tinggalkan dagangan dulu, datang kepada panggilan Allah.